Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan kiranya Tuhan menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan dan kuasa pertolongannya memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 105 ayat 1. Barbaria daripada si tuduh rohanami maparia mangoloi hatam burju sai sodangi matokto rohanami naholo. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 yang berkata demikian. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebanyak 1000 korban di atas mezbah Allah, pada saat itu juga Tuhan menampakkan diri kepada Salomo melalui mimpi dan berkata, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Namun demikian, meskipun momen itu kesempatan yang sangat berharga bagi Salomo untuk bisa mendapatkan apa saja, tetapi Salomo lebih memilih karunia hikmat daripada hal-hal yang diinginkan oleh banyak orang, yang diinginkan oleh banyak raja pada saat itu. Sebab boleh saja Salomo memanfaatkan peluang itu untuk bisa mendapatkan kekayaan, untuk bisa meminta nyawa musuhnya, untuk memperoleh umur yang panjang. Namun ternyata Salomo lebih memilih kepada untuk bisa memperoleh hikmat dari Tuhan, supaya dirinya faham membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga dengan demikian Salomo menjadi faham untuk menimbang perkara dan menghakimi umat Israel yang dipimpinnya dengan tepat. Dan juga Salomo bisa menunjukkan hidupnya hidup benar di mata Tuhan. Hal itu terjadi karena Salomo meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang setia untuk memberikan berkat dan hidup damai sejahtera kepada setiap orang yang setia melakukan apa yang dikehendakinya. Keyakinan itu muncul dari pengalaman hidupnya lewat karya Allah di dalam hidup Daud ayahnya. Jadi di dalam usianya yang masih muda, usia pada masa-masa tingginya hasrat untuk menjadi kaya, untuk menjadi lebih masyhur, untuk menjadi lebih kuat dari musuh-musuhnya, namun Salomo lebih memilih untuk memperoleh hikmat dari Tuhan, untuk bisa menimbang mana yang baik dan mana yang jahat, sehingga perbuatannya dalam menimbang perkara tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan, dan setiap langkah hidupnya tetap mengutamakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, melalui renungan tentang permintaan hikmat Raja Salomo ini, kepada kita diingatkan juga tentang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 33 yang berkata demikian, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam hidup kita ini, kita sudah mengetahui bahwa sumber segala yang kita butuhkan itu adalah Tuhan. Kita juga mengetahui bahwa segala sesuatu dapat Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhanlah yang berotoritas atas semua yang ada. Dan kita juga mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan berkat-Nya hanya kepada setiap orang yang menaruh setia kepada Tuhan dan yang hidupnya berada dalam kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, sebaiknya lah kita lebih mengutamakan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dalam segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup kita ini. Kita tidak perlu khawatir akan apapun juga apabila kita setia hidup benar di hadapan Tuhan. Pada saatnya nanti, tanpa kita minta pun Tuhan akan memberikan kepada kita apabila kita sudah lebih mengutamakan hidup setia dan benar di hadapan Tuhan. Apabila kita sudah lebih mengutamakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Paulus berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam segala yang mau kita perbuat, marilah kita terlebih dahulu menimbang mana yang baik dan mana yang jahat, dan kemudian kita memilih untuk memilih yang baik di hadapan Tuhan. Maka pada saatnya nanti, sesuai waktu Tuhan, hidup kita akan dilimpahi dengan berkat Tuhan. Sama seperti Raja Salomo, meskipun hikmat yang dimintanya kepada Tuhan, tetapi ternyata hidupnya juga dilimpahi oleh berkat Tuhan, berkat kekayaan, umur panjang, dan kemasyhuran. Maka demikian juga akan terjadi atas kita apabila kita mendahulukan, apabila kita mengutamakan untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu yang selalu menjagai hidup kami, sehingga pada hari ini kami masih tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu untuk kami hari ini, mengajarkan kami supaya kami lebih mengutamakan hikmat Tuhan untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat, dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Karena dengan demikian, maka kami akan memperoleh hikmat yang berlimpah dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk boleh mengutamakan apa yang Kau kehendaki. Berikanlah hikmat seperti yang Kau berikan kepada hamba-Mu Salomo. Berikanlah itu kepada kami, umat Tuhan saat ini, supaya kami bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya Tuhan Yesus Sang Maha Tabib yang kami agungkan, kami serahkan kepadamu saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Pulihkan kesehatan mereka. Berkati semua pengobatan dan juga perawatan yang mereka terima, supaya semuanya itu menjadi kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit saat ini. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas berkat-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami memohon kasih Tuhan, kami memohon perkenanan Tuhan untuk selalu memimpin perjalanan hidup mereka, untuk menjagai mereka di dalam menjalani hidupnya di tahun yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Ya Tuhan, kami serahkan pergumulan kami kepadamu. Biarlah Engkau yang menolong kami, yang melepaskan kami dari segala pergumulan-pergumulan yang kami alami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini. Biarlah Engkau yang melindungi kami, biarlah Engkau yang menjagai kami, biarlah Engkau yang memberkati segala yang kami kerjakan, segala yang kami lakukan dalam satu hari ini. Berikan keselamatan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, ampunilah segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima kekayaan berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.